Selain itu mereka juga pernah melihat sosok besar dengan mata yang merah. Dan juga melihat ada penampakan sosok yang menggunakan baju dokter dan juga baju perawat. Halo cuy, balik lagi sama aku Doi Cisandea. Di segmen Creepy Time kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang datang dari negara Korea Selatan, yaitu tentang Rumah Sakit Jiwa Gonjam. Di mana Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini terkenal di sana sebagai gedung rumah sakit terbengkalai yang paling angker di Korea Selatan. Bahkan CNN pun menobatkan Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini sebagai salah satu tempat terangker di dunia. Di balik cerita keangkeran tentang Rumah Sakit Gonjam ini banyak sekali menyimpan sejarah yang kelam cuy. Yang mana katanya banyak banget dulu pasien-pasien rumah sakit jiwa di sana yang dijadikan sebagai korban eksperimen gila para dokternya. Jadi kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kisah kengerian keangkeran dari rumah sakit jiwa Gonjam ini, stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Oke, Ces, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini dinobatkan sebagai salah satu tempat terangker di dunia oleh CNN. Berarti kalian bisa bayangin ya, tempat itu sangat-sangat spooky. Nah, Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini adalah gedung terbengkalai yang memiliki 5 lantai dan sudah berdiri sejak pertengahan tahun 1950. Letak gedung ini, ada di Jalan Sinde nomor 114 di kota Gwangju, Kabupaten Gonjam di Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, dan berada di wilayah perbukitan serta dikelilingi oleh hutan yang lebat. Rumah Sakit Jiwa Gonjam atau yang dikenal dengan nama Gonjam Psychiatric Hospital ini dulu dikenal memiliki reputasi yang cukup baik kok. Karena gini, Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini tidak hanya melayani orang-orang dengan gangguan jiwa pada umumnya, tapi mereka juga melayani tentara-tentara yang depresi. Apalagi rumah sakit ini tuh dikelilingi oleh pemukiman penduduk, sehingganya memudahkan orang-orang untuk mengakses rumah sakit ini. Jadi mereka tuh nggak bingung gitu loh, kayak aduh rumah sakitnya di mana, yang letaknya di mana ya, tinggal nanya aja sama orang-orang di sana kayak rumah sakit Gonjam di mana, oh ini gitu. Rumah sakit ini beroperasi lumayan lama loh, dari tahun 1950 sampai 1995, berarti ada sekitar 45 tahun kan. Tapi di tahun 1996-nya, rumah sakit ini tiba-tiba berhenti beroperasi. Nah, rumor yang beredar, katanya pemilik rumah sakit Gonjam ini juga memiliki gangguan kejiwaan. Dan katanya juga, sang pemilik ini sengaja memperlakukan pasien itu secara tidak wajar dengan menahan mereka semua. Dan tingkat kematian pasien di sana itu terus meningkat. Nah, karena berita tentang kematian pasien itu menyebar kemana-mana dan sampailah ke kuping pemerintah Korea, sehingganya pihak kepolisian dan juga pemerintah Korea ini ngeceklah ke sana langsung. Pengen tahu bener nggak sih kalau mereka tuh di sana diperlakukan secara tidak manusiawi gitu kan. Tapi yang anehnya, ketika mereka melakukan penyelidikan ke rumah sakit itu, justru pemilik rumah sakit ini kabur gitu aja. Nggak ada konfirmasi, nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba ya udah dia kabur. Karena pemiliknya nggak ada kan otomatis nggak ada yang mengelola rumah sakit tersebut kan. Terus mungkin ada sebagian orang berpikir kayak ya udah kenapa nggak petugas rumah sakit itu aja yang ngurusin semuanya. Ya nggak bisa begitu karena itu kan bukan ranah mereka gitu kan, mereka juga dibayar dan statusnya hanya karyawan atau staff lah ya bisa dibilang, karena mereka tidak punya ranah untuk manajemen rumah sakit tersebut. Nggak bisa lah basing-basing kayak udah kita ambil alih, nggak bisa begitu ya. Dan kalau begitu kan mereka juga bingung ya, kayak lah ini kalau pemiliknya kabur yang gaji gue siapa nih, sedangkan tiap bulan harus bayar listrik, bayar air gitu kan, bayar pay letter lah. Nah, dari sinilah banyak rumor yang menyebak tentang rumah sakit tersebut. Karena semenjak kejadian yang pemiliknya kabur itu, banyak sekali pasien di sana yang meninggal secara misterius. Yang katanya ada yang bundir lah, penyiksaan lah, sampai ke praktek eksperimen dokter gila yang katanya membiarkan semua jasad-jasad itu digeletakin begitu saja di atas meja. Tapi untuk kepastiannya, benar-benar tidak ada satupun yang tahu bagaimana akhir dari nasib para pasien-pasien di sana, termasuk juga pihak dari keluarga pasien. Mereka ini diem aja, mereka bungkam, gak mau buka suara, gak mau angkat bicara, gak mau memberikan kesaksian. Sehingga membuat kejadian ini menjadi rumor horor yang menyebar di Korea Selatan.
Nah, karena bangunan ini sudah ditinggalkan lumayan lama ya, sudah berpuluh-puluh tahun, ya pastilah keadaannya kan udah ancur-ancuran ya kan. Jadi penampakan gedung rumah sakit Gonjam ini tuh kayak temboknya udah terkelupas, terus itu catnya udah pudar, udah nggak jelas lah pokoknya udah aur-auran gitu tuh cat. Terus jendela-jendela juga udah banyak yang pecah, banyak lumut, banyak tumbuhan liar, banyak pohon-pohon besar pula ya kan. Yang mana situasi ini tuh kayak menambah kengerian dan keangkeran dari rumah sakit ini. Nah, kalau untuk kondisi di dalam rumah sakitnya seperti yang aku bilang tadi ya kan. Jadi semua peralatan, perabotan tuh ditinggal sama si pemiliknya. Contoh, kayak misalkan meja, kursi, ya kan, hordeng, ranjang pasien. Habis itu semua peralatan-peralatan medis tuh kayak suntikan, infus, alat-alat medis semua ditinggalin. Habis itu ada lagi obat-obatan juga semua ditinggalin. Semua dokumen-dokumen pasien juga ditinggalin. Semuanya pokoknya bener-bener kayaknya nggak ada satupun barang yang dibawa sama dia gitu. Selain itu juga banyak sampah ya kan, sampah-sampah udah campur air gitu. Kondisinya udah kacau gitulah, dan juga kayak banyak noda-noda coret-coretan gitu di dinding. Janggal kan? Iya, makanya itu aneh gitu. Kalau misalnya pemilik rumah sakit itu juga punya gangguan jiwa, ya bingung juga ya jadinya ya. Oh enggak, mungkin gini, mungkin awalnya dia nggak punya penyakit kejiwaan, awalnya normal mungkin ya, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat dia depresi hingganya kena lah ke mental dia gitu. Makanya dia jadi kayak nggak mau ngurusin lagi gitu. Ya bisa jadi sih kayak gitu ya. Saking horornya rumah sakit jiwa Gonjam ini, ceritanya tuh sudah menyebar sampai ke luar negeri, Dan karena itu juga banyak pengunjung yang datang dari luar negeri ya datang ke rumah sakit Gonjam ini karena penasaran. Bahkan sampai ada juga kayak youtuber gitu yang datang ke sana itu hanya untuk uji nyali. Buat apa? Ya buat konten. Saking mereka tuh kayak penasaran gitu, kayak sengeri apa sih rumah sakit ini gitu. Mending gak usah dicoba ya kan, udah tau ngeri, angker, nekat. Ada sekitar 1.000 turis yang datang ke rumah sakit jiwa Gonjam ini di setiap tahunnya hanya karena penasaran pengen datang ke sana. Menurut kesaksian dari orang-orang yang sudah pernah datang ke sana nih ya, mereka merasakan adanya gangguan dari makhluk halus. Lalu ada juga perbedaan atmosfer yang sangat kuat. Jadi kayak suasananya itu kok beda ya dengan di luar gedung dan di dalam gedung. Ya iyalah beda lah. Udah tau angker. Masih heran. Dan juga mereka ini menghirup ada kayak udara-udara yang lembab gitu, sehingganya menimbulkan bau-bau yang aneh. Ya wajar nggak sih, namanya tempat terbengkalai ya. Kalau udaranya mau enak wangi mah jangan ke sana, ke mall aja tuh, toko baju tuh, apalagi kan kalau baju-baju baru gitu, atau toko furniture tuh kan bau kayunya masih khas gitu. Itu enak banget sih, aku suka kali loh nyemin kayak wangi-wangi perabotan gitu-gitu kan, kayunya tuh kayak menenangkan gitu nggak sih? Kalian juga gitu nggak sih? Lalu waktu mereka lagi berdiam diri sejenak di sana gitu ya, kayak lagi mencerna kondisi dan situasi sekitar, mereka ini mendengar ada banyak sekali suara teriakan, entah itu wanita, entah itu laki-laki, yang mana suara teriakan ini seperti meminta tolong, yang mana suara tersebut diyakini oleh orang-orang bahwa itu adalah suara-suara dari para pasien-pasien yang dulu menjadi korban malpraktek. Selain itu mereka juga pernah melihat sosok besar dengan mata yang merah. Dan juga melihat ada penampakan sosok yang menggunakan baju dokter dan juga baju perawat. Tapi akhirnya rumah sakit ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat di tahun 2011. Dan rumah sakit ini ditutup atas permintaan dari keluarga pemilik rumah sakit tersebut. Tapi walaupun ini judulnya adalah gedung terbengkalai, nyatanya orang-orang itu tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke sana. Jadi di depan pagar rumah sakit itu dikasih tanda gitu ya, kayak dilarang masuk. Dan juga sama mereka, sekeliling pagar itu dikasih kawat besi supaya nggak ada yang nekat manjat. Orang kalau udah dilarang gitu ya, malah semakin nekat. Tetap aja mereka tuh mencari celah supaya bisa masuk, dan ujung-ujungnya iya bisa masuk lewat jalan tikus. Nggak tahu gimana cara dan ceritanya mereka tuh tiba-tiba nemu aja jalan masuk ke sana. Itu heran. Nah, ketika mereka ini berhasil masuk, mereka itu heran. Herannya kenapa? Karena mereka melihat di sekitaran rumah sakit itu dipasang CCTV. Kalau dipikir kan, lah
ini kan gedung terbengkalai, kenapa harus ada CCTV gitu kan? Dan yang lebih gongnya lagi, CCTV yang dipasang di sekitar sana itu adalah upaya pemerintah. Jadi bukan ulah atau kelakuan dari yang punya rumah sakit itu, justru yang pemerintah yang masang. Tapi ini ada alasannya kenapa masih dipasang CCTV. Karena gini, kan banyak nih orang-orang yang melanggar, ya kan? Udah jelas-jelas dibilang dilarang masuk tapi masih banyak yang masuk. Nah, alasannya kenapa dipasang CCTV supaya pemerintah atau kepolisian itu bisa memantau langsung siapa nih orang-orang yang berani masuk. Nah, nanti ketika mereka sudah ketahuan nih masuk ke dalam sana, mereka bisa langsung ditangkap polisi gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak dikasih peringatan supaya jera gitu. Nah, alasan lainnya juga adalah karena gedung ini kan milik perorangan. Sedangkan hukum di Korea tuh tegas gitu loh, cuy. Jadi untuk orang-orang yang masuk secara paksa ke dalam gedung yang bukan milik mereka, itu hukumnya ilegal. Dan itu juga dilakukan atas permintaan dari keluarga pemilik dari rumah sakit itu. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta rumah sakit jiwa Gonjam ini. Seperti apa? Stay tune. Kalau berdasarkan rumor-rumor yang beredar sih katanya pemilik rumah sakit tersebut meninggal karena bundir. Tapi nyatanya dia itu nggak bundir, dia tuh meninggal karena sakit. Dan selain itu alasan kenapa rumah sakit ini tidak lagi diteruskan adalah faktor krisis ekonomi. Ya mungkin dana operasionalnya nggak nutup kali ya. Nah mungkin sebagian orang akan berpikir kenapa rumah sakit ini tuh gak diteruskan saja sama si keluarga pemilik rumah sakit ini kan gitu. Sebenarnya yang punya rumah sakit ini punya anak laki-laki, tapi dia tinggal di Amerika. Sehingganya dia gak bisa gitu loh kalau mau meneruskan usaha ayahnya itu. Ya kan gak mungkin kan dia mau bolak-balik Amerika, Korea ya boncos juga di ongkos kan. Dan fakta lainnya adalah kalau misalkan rumah sakit itu mau beroperasi kembali, pihak rumah sakit ini diharuskan untuk membangun saluran air. Karena ada peraturan pemerintah tentang perlindungan pasokan air. Tapi mereka ini menolak gitu loh. Soalnya keberatan. Ya gimana nggak keberatan? Orang biaya pembuatannya itu luar biasa mahal. Ditambah karena anak dari pemilik tersebut itu tidak memiliki niat untuk meneruskan usaha ayahnya. Nih, ini ada lagi yang kayaknya kok orang-orang ini ngeyel banget gitu ya. Heran deh aku juga. Jadi selama itu masih banyak orang yang datang ke sana dan nekat mau masuk ke sana. Sehingganya mereka ini bertanya gitu dengan penduduk sekitar kayak gimana sih cara bisa masuk ke sana? Gimana sih aksesnya biar kita tuh bisa ke sana gitu. Soalnya penasaran banget nih pengen masuk gitu. Nah, itu yang membuat penduduk sana itu merasa risih gitu loh, merasa terganggu karena mereka ini banyak tanya gitu loh. Kayak udah itu jelas-jelas gedung udah ada tanda dilarang masuk, nggak usah nekat bro gitu. Tapi mereka masih nekat itu pengen masuk. Tapi akhirnya sama penduduk di sana itu nggak dikasih tahu gitu. Jadi mereka kayak nggak tahu lah, nggak bukan urusan kami gitu. Udah bodo amat cari sendiri gitu kan. Selain itu juga mereka merasa terganggu karena gini, kalau yang masuk di sana itu otomatis kan ketakutan dan teriak-teriak. Nah, itu juga mengganggu penduduk di sana. Akhirnya, mereka itu melaporkan hal itu ke pihak polisi dan juga pemerintah setempat gitu loh. Pak, saya ini udah nggak tahan Pak dengan kelakuan orang-orang ini nih. Setiap datang ke sini pasti nanya gimana caranya masuk. Kalau udah bisa masuk pasti teriak-teriak, bikin gaduh, nggak bisa tidur saya nih Pak. Gimana nih Pak? Tolong ditindaklanjuti Pak. Dan akhirnya demi kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan bersama, gedung Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini resmi digusur pada tanggal 28 Mei tahun 2018. Jadi gedungnya sudah tidak ada lagi. Biar nggak ada yang masuk uji nyali lagi. Dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari keluarganya ya gitu, keluarga pemilik. Jadi nggak tiba-tiba mereka gusur gitu aja, kagak. Tapi kalau misalkan kalian mau merasakan kengerian, keangkeran dari Rumah Sakit Jiwa Gonjam ini, ada cara lainnya. Kalian bisa nonton film horor yang settingannya itu di Rumah Sakit Jiwa Gonjam, judulnya Gonjam Haunted Asylum. Soalnya film ini tuh menjadi salah kedua sebagai film terhoror sepanjang industri perfilman Korea. Dan juga film ini itu berhasil mendapatkan penonton yang sangat banyak dan juga rating tertinggi di awal penayangannya.
Yaudah cus, gitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update yang terbaru dari videoku. Jangan lupa juga like videonya dan share juga ke kancing-kancing kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dan kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian ada ide dan saran-saran untuk video yang aku bawakan selanjutnya, bisa komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian punya cerita horor, pengalaman pribadi, pengen di-sharing juga, pengen aku bawakan juga, bisa. Kalian bisa langsung email aja di bawah sini. Nanti aku akan tulis di sini apa enggak nanti di description box saja lah ya. Kalian bisa share ke kengerian cerita dari pengalaman horor kalian. Nanti aku bawain di video, oke? Yaudah, gitu aja videonya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye!